Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan soal fluida, yaitu mengenai fenomena silinder yang mengapung. Nah, ini ada suatu silinder pejal dengan jari-jari air kecil dan tinggi H besar terbuat dari material homogen yang memiliki massa jenis ρB. Silinder tersebut dicelupkan ke suatu kolam dengan luas menampang A yang berisi suatu cairan dengan massa jenis ρC dengan ρC yang lebih besar dari ρB, dan silinder berada pada kondisi setimbang. Asumsikan kolam cukup dalam, kecepatan gravitasi konstan sebesar G. Nah, tentukan yang A, ketinggian silinder yang muncul di atas permukaan cairan pada kondisi setimbang ini ya. Kemudian silinder yang berada pada kondisi setimbang ini kemudian ditekan. Kita tekan dengan tangan, dengan jari kita, sehingga tercelup seluruhnya ke dalam cairan. Nah, tentukan yang B, perpindahan pusat massa silinder ketika silinder tercelup seluruhnya ke dalam cairan. Kemudian yang C, usaha yang diperlukan untuk melakukan proses ini. Nah, yang terakhir, setelah tercelup seluruhnya, gaya tekan atau jari yang menahan silinder itu kita lepas ya. Sehingga silinder itu nanti akan bergerak osilasi, naik turun. Tentukanlah yang D, kecepatan silinder ketika kembali ke posisi setimbang. Kemudian periode osilasi silinder, amplitude osilasi silinder, kenaikan ketinggian permukaan air relatif terhadap ketinggian permukaan air saat silinder berada pada kondisi setimbang sebagai fungsi waktu, dan yang I atau yang terakhir, hasil bagian DEG yang kecepatan silinder, kemudian periode osilasi silinder, dan kenaikan ketinggian permukaan air yang tadi untuk kasus ketika A besar atau luas penampang dari kolam ini sangat besar ya, atau A menuju tak hingga. Atau boleh juga nanti A itu jauh lebih besar dari luas penampang silinder. Dan nanti jelaskan pula makna fisiknya. Bagian yang A itu mudah saja ya. Berapa ketinggian silinder yang muncul di atas permukaan cairan. Nah, ini mudah saja. Seperti soal SMP ya. Ini tanpa samping ya. Jadi silindernya aku gambar kotak sama tapak samping. Nah, ini katakan ini H0, ini sama dengan H besar min H0. Nah, ketika posisi setimbang, tentu total gayanya 0, sehingga gaya angkat ya, F Archimedesnya rho cairan G kali V yang tercelup sama dengan rho benda G kali V benda total. Nah, ini rho C kali pi R kuadrat H0 sama dengan rho B kali pi R kuadrat H besar. Sehingga H0 sama dengan rho B per rho C kali H besar. Nah, sehingga nanti yang muncul di atas permukaan tinggal H kurangi H0 ya. Jadi H min H0 sama dengan 1 minus rho B per rho C kali H besar. Nah, untuk bagian yang selanjutnya, ini yang mulai ribet ya. Sekarang, dari posisi setimbang, silindernya itu ditekan ya, sehingga akan tercelup lebih dalam. Nah, yang bagian ini perlu digambar dengan bagus ya. Kita coba, misalkan, awalnya begini.
Ini awal ketika masih setimbang ya. Ini kurang lurus. Oke, pusat masanya di tengah-tengah ya, karena homogen. Lalu ini ketika ditekan, nah ini harus sama biar lurus. Katakan sekarang segini ya. Lalu airnya juga naik sehingga kita langsung aja ketika sudah tercelup semua. Nah, ini acuannya. Oke. Nah, ketika digeser pusat masanya bergeser X ya, maka pergeseran pusat massa itu kan berarti yang ini ya. Ini ke sini. Nah, ini yang pergeseran pusat massa ya. Eh, X pusat massa lah. Lalu yang ini tuh merupakan perubahan ketinggian dari eh, cairan ya, dari permukaan cairan. Katakan kita sebut ini sebagai eh, H. Nah, perhatikan bahwa kan di sini eh, ada volume yang aku arsir ini ya. Volume yang aku arsir ketika awal ini kan ditempati oleh air, oleh cairan. Nah, lalu ketika ini silindernya ditekan, volume yang merah ini sekarang jadi ditempati silinder. Nah, airnya pergi kemana? Airnya akan pergi ke sini semua ya. Nah, yang merah atas ini kan awalnya nggak ada apa-apa ya, katakan udara gitu. Lalu sekarang jadi ditempati air. Nah, maka tentu saja kan volume air yang awalnya di sini dia akan pindah semua ke sini kan, sini. Karena volume air di wadah ini tidak berubah ya, tidak ada yang bocor. Oke. Nah, dari situ kita akan punya hubungan yang menghubungkan antara H dengan X PM, yaitu volume hubungan antara volume cairan yang dipindahkan. Sebut ini volume 1 ya, ini volume 2. Nah, volume 1 itu kan sama dengan volume 2 ya. Nah, volume 1 itu berarti luas silindernya, luas alas PR kuadrat kalikan XPM. Nah, hati-hati yang volume 2 dia volume efektif ya, yaitu volume wadah atau permukaannya. Di sini berupa apa? Kolam ya. Di sini I besar itu volume kolam, tapi efektifnya itu kan berarti dikurangi dengan PR kuadrat.
atau luas alas silinder ya. Oke, karena bagian yang merah itu kan terpotong ya di bagian yang sini, merah yang volume 2 sini itu kan tidak ditempati oleh air ya. Sehingga kita perlu A itu dikurangi dengan luas penampang atau luas permukaan dari silinder. Nah, ini dikalikan H. Sehingga nanti kita dapat H itu sama dengan pi r kuadrat per A minus pi r kuadrat XPM. Oke. Lalu di sini ada satu lagi yang kita bisa identifikasi ya, yaitu sini ke sini itu kan H0. Ya, yang kita cari di atas tadi ya. Ini ke sini juga H0. Nah, dari gambar yang kanan ini kita bisa simpulkan ya bahwa ketika tercelup seluruhnya, maka H kecil ditambah H0 ditambah XPM, katakan ini XPM aksen ya, atau ketika tercelup seluruhnya, XPM T saja lah, biar tidak, XPM T. Nah, ini sama dengan ketinggian total dari silinder itu ya, H besar ya. Oke, jadi H itu ini XPM T ditambah H0 itu berarti yang atas tadi rho B per rho C kali H besar ditambah XPM T sama dengan H besar ya. Nah, itu nanti kumpulkan suku yang mengandung H besar dan XPM T akan didapat bahwa XPM ketika tercelup itu sama dengan eh, berarti berbalik ya. Ini nanti jadi A minus PR kuadrat dibagi A lalu hanya itu ada faktor 1 minus rho B per rho C kali H besar. Atau yang suku ini bisa disederhanakan saja. Jadi 1 minus PR kuadrat per A. Ya, ini untuk yang B. Sekarang untuk yang C, berapa usaha untuk melakukan proses ini ya, menekan dari setimbang sampai tercelup semua. Nah, kita cari gaya tekannya. Berarti F itu kan dia akan sama dengan F apungnya
dikurangi berat benda ya. Nah, di sini F apungnya atau gaya angkatnya rho C G kali volume benda yang tercelup ya. Jadi pi R kuadrat dikalikan H ditambah H0 ditambah XPM dikurangi rho benda kali G kali pi R kuadrat kali H besar. Nah, nanti yang suku ini kan akan menghilangkan ya dari syarat setimbang. Sehingga kita dapat F itu sama dengan rho C G pi R kuadrat. Nah, hanya pakai yang atas itu pi R kuadrat per A minus pi R kuadrat XPM tambah XPM. Nah, atau bisa disederhanakan menjadi rho C G kali pi R kuadrat ini A per A min pi R kuadrat kalikan XPM. Nah, sehingga usaha kita besarnya aja ya, besar usahanya. U itu kan berarti integral F dx ya. XPM. Nah, dari 0 sampai XPM tercelup. Karena di posisi setimbang kita definisikan XPM yang kita pakai di sini tuh kan sama dengan 0 ya. Makanya batas integralnya dari 0 sampai XPM ketika tercelup. Nah, ini kan menjadi U sama dengan rho C G pi R kuadrat. Ini A minus pi R kuadrat atasnya itu A. Nah, integral X dx ya. Jadi nanti setengah kali X PMT kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya, suku yang ini bisa diubah menjadi ini ya. 1 minus 1 per 1 minus pi R kuadrat per A. Nah, XPMT kuadrat berarti yang atas itu ya. 1 minus pi R kuadrat per A kuadrat 1 minus rho B per rho C kuadrat dikalikan dengan H kuadrat. Atau kalau disederhanakan menjadi U sama dengan rho C G pi R kuadrat H kuadrat per 2. Ini pangkat 1. Nah, yang ini faktor ini pangkat 2. Nah, ini usahanya. Lalu yang D. Nah, setelah ditekan akan dilepas ya.
Lalu ketika kembali ke posisi setimbang, dia akan punya kecepatan ya. Karena kita sudah memberikan usaha, lalu nanti usaha ini usaha akan dikonversi jadi energi kinetik ya. Berarti nanti U sama dengan setengah kali massa silinder. Berarti kan rho benda kali rho B kali volume ya. Pi R kuadrat H kalikan V. Oke, lalu U-nya yang atas ini sama dengan rho B pi R kuadrat H per 2 kali V. Kita lihat yang bisa dihilangkan 2, lalu ini PR kuadrat, H yang di sini dengan H ini kurang 1. Sebentar, ini energi kinetik ya, V kuadrat. Ini juga kuadrat. Nah, sehingga kita dapat V kuadrat itu sama dengan rho C per rho B kalikan GH besar kalikan 1 minus pi R kuadrat per A. Ini 1 minus rho B per rho C kuadrat. Nah, atau nanti kecepatannya besarnya itu ini ya, tinggal diakar saja. Akar rho C per rho B GH 1 minus pi R kuadrat per A. Lalu tentukan periode osilasi silinder ya. Nah, ketika silinder dilepas, maka gayanya itu kan hanya dari F Archimedes ya, F angkat, kemudian dikurangi dengan gaya berat. Atau kita sudah hitung di atas tadi ya, F-nya itu bentuknya ini. Nah, ini kan gaya pemulih ya, jadi nanti minus M kali XPM double sama dengan ini. Nah, masanya kita buka minus rho B pi R kuadrat H besar XPM double sama dengan ini. Nah, maka kita dapat persamaan osilasi ya, 0 sama dengan XPM double ditambah rho C per rho B kalikan G per H kalikan ini A minus R kuadrat atasnya A PM. Nah, dari sini kesimpulan bahwa
ini adalah omega, sehingga periodenya 2pi per omega ya. T sama dengan 2pi akar rho B per rho C kali H per G dikalikan 1 minus pi R kuadrat per A. Nah, itu periodenya. Lalu amplitudo ini sudah jelas ya. Amplitudonya ya sama dengan XPM T ya. Karena kita ngelepasin dari posisi ini. Atau nanti bisa juga kalau mau cara yang lebih panjang bisa dicari dari P itu sama dengan omega kali A ya. Amplitudo A itu amplitudo. Nah, nanti bisa dicoba ya bahwa P per omega itu nanti nilainya akan sama dengan XPMT yang kita cari di atas tadi ya. Jadi A sama dengan XPMT itu tadi ini. Nah, ini yang F, sekarang yang G. Nah, kita cari dulu eh ini kan osilasi ya. Kita cari dulu XPM fungsi T. Nah, XPM ini kan dilepas dari posisi amplitudo ya di A kecil atau di XPMT. Nah, sehingga XPM fungsi waktu itu langsung saja pakai cos ya. A cos omega T. Atau XPM fungsi T sama dengan ini. Kalikan cos omega T. Nah, lalu yang ditanyakan di sini adalah kenaikan ketinggian permukaan air ya, relatif terhadap ketinggian permukaan air saat setimbang. Nah, itu tidak lain merupakan H. H yang aku gambar di sini ya. Nah, ini kan merupakan kenaikan ketinggian terhadap posisi setimbang. Definisi dari H di sini. Sehingga kita bisa pakai hubungan ini. Hubungan H dan XPM. H dan XPM. Oh, maaf. Ini H kecil ya. Ya, hubungannya seperti ini. Oke, sehingga nanti kalau dimasukkan XPM yang di atas itu lengkap bersama lengkapnya H kecil sama dengan pi R kuadrat per A dikalikan H kali cos omega. Omega itu berarti akar ini ya. T. Oke, ya yang terakhir
itu bagian H ya, bukan I ya. Yaitu bagaimana hasil bagian DE dan G untuk A mendekati tangga ya, atau A yang sangat besar, dan makna fisisnya itu apa. Nah, pertama untuk D itu berarti kecepatan ya, pertama kecepatan silinder. Kita lihat kalau A-nya itu sangat besar, maka suku yang di dalam akar ini akan sama dengan 1 ya. Karena ini sama aja 1 min 0. Sehingga P sama dengan 1 minus rho B per rho C akar rho C per rho B kali GH besar. Yang kedua yaitu eh, periode osilasi. Periode berarti yang ini sama ketika A-nya itu sangat besar, maka yang 1 min PR kuadrat per A ini mendekati 1 ya. Atau langsung saja periodenya 2pi akar rho C per rho B per rho C kali H per G. Besar ya. Nah, yang terakhir kenaikan ketinggian. Kenaikan ketinggian permukaan air. Nah, kalau yang ini sama dengan maaf, kalau yang ini mendekati 0 ya, karena dibagi bilangan yang besar sekali, jadi mendekati 0. Jadi H ini pakai aproksimasi ya. Oke, ini yang ditanyakan di bagian H. Nah, makna fisisnya apa? Bahwa karena di sini A itu jauh lebih besar dari PR kuadrat, ini kita bisa anggap kolam yang sangat luas ya, atau silindernya yang sangat kecil. Nah, kalau kolam sangat luas ya anggap aja di samudra ya. Jadi silindernya tercelup di samudra. Nah, ketika luas penampang dari wadah atau kolamnya ini sangat besar dibandingkan luas permukaan benda, maka di sini kenaikan ketinggian permukaan air bisa diabaikan ya. Bisa diabaikan. Nah, jadi untuk soal-soal tentang Archimedes, tentang gaya apung selanjutnya, perhatikan ya, apakah nanti luas permukaan wadah itu perlu diperhitungkan atau enggak, karena nanti bakal ada faktor-faktor seperti ini ya, yang 1 min PR kuadrat per A, akan banyak faktor seperti itunya. Kalau eh, luas penampang dari wadah itu diperhatikan. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.